Abul Haris Al-Warraq. Ini satu perawi hadis Nabi SAW. Dia duduk di hadapan rumah Al-Imam Syu'bah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Al-Imam Syu'bah ini, yani kalau kamu mau faham sempurna, harus tulis apa yang nama-nama yang saya sebutkan supaya lebih faham, oke? Karena ini kisah terhadap sebuah sanad hadis Nabi SAW yang panjang. Kalau ada beban tulis, kita bisa tulis. Tidak ada. Abul Haris Al-Warraq radhiyallahu anhu berkata, saya duduk di hadapan pintu Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhu salah satu imam besar dalam ilmu hadis Nabi SAW. Hadisnya ribuan hadis. Beliau menghafal hadis Nabi SAW. Abul Haris ini bersama perawi-perawi yang lain. Mereka hafal dengan suara tinggi. Lalu Abul Haris ini berkata, telah menceritakan kepada saya Israel bin Yunus bin Abi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah futihat lahu abwabul jannah." Barang siapa yang berwudu dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah berapa? 8. Lalu Al-Imam Syu'bah di dalam rumah, beliau buka pintu, langsung pergi ke Abul Haris ini, memukul dia, kemudian masuk rumah lagi. Setelah berapa waktu beliau keluar, melihat Abul Haris ini menangis terus. Lalu berkata, kenapa beliau menangis? Lalu Abdullah bin Idris, perawi teman Abul Haris ini, berkata, engkau memukul dia. Dia tidak salah. Dia menghafal hadis Nabi SAW. Lalu Al-Imam Syu'bah berkata, kamu tidak tahu apa cerita tentang hadis ini. Lalu Al-Imam Syu'bah mau menceritakan hadis ini. Saya mau sampaikan ini kepada kalian supaya tahu bagaimana Allah menjaga agama Islam. Bagaimana sampai sekarang hadis-hadis Nabi SAW bisa dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada tambah, tidak ada kurang dari sabda Nabi SAW. Bagaimana ulama hadis berjuang untuk menghafal satu hadis saja. Bagaimana bisa berjalan dari negeri ke negeri yang lain, ke negeri yang ketiga, ke negeri yang keempat, untuk mendengarkan atau meneliti satu hadis saja. Lalu Al-Imam Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, berkata, aku mendengarkan hadis ini dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia berkata, telah menceritakan kepada kita Abdullah bin Atha dari Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah berwudu kemudian mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali dibuka baginya pintu-pintu surga. Lalu Al-Imam Syu'bah radhiyallahu anhu bertanya kepada gurunya, wahai Syekh Abu Ishaq, apakah engkau sudah mendengar hadis ini langsung dari Abdullah bin Atha? Kenapa dia bertanya ini? Karena Abu Ishaq ini salah satu imam besar, hafalnya kuat, tetapi
kadang-kadang dia membuat aib, cacat di dalam sanad. Aib apa? Dia mungkin menjatuhkan satu rawi atau dua rawi supaya dia naik di dalam sanad. Ini namanya mudallis. Dan ini aib. Ketika ada aib seperti ini di dalam hadis, artinya hadis ini akan dhaif, limah. Lalu setelah dia bertanya ini kepada Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Ishaq marah. Karena ketika marah pasti ada aib. Dia sudah melakukan apa? Cacat di dalam sanad ini. Sudah menjatuhkan rawi atau lebih. Dan Syu'bah ini imam, bukan perawi yang biasa. Lalu duduk di majlis ini salah satu imam lain namanya Mis'ar bin Kidam. Mis'ar ini juga Masya Allah imam besar sekali, ikhwani fillah. Imam besar sekali. Sampai ada orang dari ulama jarh wa ta'dil, mereka berkata tentang Mis'ar ini al-mushaf. Seperti mushaf. Apa hibunan? Mushaf ini tidak ada satu kata, tidak ada satu huruf tambah atau Quran. Betul atau tidak? Hafal al-imam Mis'ar bin Kidam seperti ini. Hafalnya seperti mushaf. Tidak ada satu huruf tambah atau Quran di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu al-imam Mis'ar bin Kidam berkata kepada Syu'bah, "Kenapa engkau memarahi Syekh Abu Ishaq?" Lalu Syu'bah berkata, "Saya bertanya. Saya memastikan apakah ada berawi di sini terjatuh atau tidak." Lalu Mis'ar berkata, "Ayolah, Abdullah bin Atha ini berada sekarang di kota Makkah. Pergi, tanya beliau, dia masih hidup. Ketika kamu tidak tulis, pasti faham akan Quran." Taib. Al-Imam Syu'bah di mana sekarang? Di Basrah, Iraq. Dia akan berjalan ke kota Makkah. Dan ini sedangkan musim Hajj. Al-Imam Syu'bah berkata, "Saya mau berjalan ke Makkah bukan untuk berhaji, tetapi untuk apa? Untuk meneliti hadis ini." Beliau berjalan dari Basrah ke Makkah berapa bulan? Kalau kita sudah mendengar hadis dari satu orang, alhamdulillah sudah puas. Ya akhi, tanya, hadis ini sahih atau dhaif? Tidak tanya. Imam Syu'bah naik keledai dia karena dia orang miskin. Hanya punya keledai saja. Bayangkan beliau bersinggah di jalan berapa kali sehari. Kumpulkan makanan untuk keledai dia atau untuk dia sendiri, minuman, wudu berapa kali. Faham? Dalam perjalanan ini luar biasa, ikhwani fillah. Lalu beliau sampai ke Makkah. Beliau menemui Abdullah bin Atha. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau sudah mendengarkan hadis ini langsung dari Uqbah ibn Amir? Hadis al-wudu?" Lalu dia berkata, "Tidak." Oh, artinya ada apa? Ada aib di sini. Tidak. Saya mendengarkan hadis ini dari Sa'ad bin Ibrahim. Di mana Sa'ad bin Ibrahim? Berada di kota Madinah. Masya Allah. Lalu Al-Imam Syu'bah sudah selesai haji, menemui Al-Imam Malik bin Anas, bertanya dia, "Apakah Sa'ad bin Ibrahim berhaji di tahun ini?" Lalu Malik bin Anas berkata, "Tidak, dia masih di Madinah." Lalu Al-Imam Syu'bah berjalan ke kota Madinah untuk menemui Sa'ad bin Ibrahim. Lalu dia sudah bertemu Sa'ad bin Ibrahim. "Wahai Imam, hadisul wudu, apakah kamu dengar hadis ini langsung dari Uqbah bin Amir?" Lalu Sa'ad berkata, "Tidak." "Oh, ini aib yang lain. Saya mendengarkan hadis ini dari Basrah, negerimu." "Dari mana?" "Dari Ziyad bin Mahran." Lalu Syu'bah naik keledai kemudian berjalan ke Basrah.
Ini mungkin ambil berapa bulan? Mungkin 3 bulan, 4 bulan. Semua kehidupannya untuk ini saja, tujuan ini saja. Maka anda bayangkan, kalau hadis ini sudah jadi sahih, bagaimana pahala Syu'bah? Semua orang sampai hari kiamah berwudu kemudian mengucapkan zikir ini, semuanya ditembangkan siapa? Syu'bah. Ini sesuatu luar biasa, ikhwani fillah. Paham? Ini bukan hanya saya bersalat untuk diri saya sendiri, puasa untuk diri saya sendiri, haji untuk diri saya sendiri, menuntut ilmu untuk diri saya sendiri dan untuk umat. Siapapun yang ambil petunjuk dari kata saya, dari ilmu saya, semua ini di dalam timbangan kebaikan saya pada hari kiamat. Luar biasa, ikhwani fillah. Lalu Al-Imam Syu'bah pergi ke Basrah. Ini setelah berapa bulan sudah sampai ke Basrah. Dia berkata, rumputku sudah panjang, wajah saya seperti syaitan, pakaian saya sudah kotor. Saya tidak pergi ke rumah, langsung ke Ziyad bin Mahran. Wahai Syekh, hadis dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah, barang siapa yang wudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali Allah membuka baginya pintu-pintu surga. Kamu sudah mendengar hadis ini dari Uqbah bin Amir? Dia berkata, demi Allah aku tidak akan menjawabmu kecuali kamu pergi mandi kemudian mencuci pakaianmu. Lalu Syu'bah pergi mandi, untuk mandi kemudian mencuci pakaian. Kembali kepada Ziyad bin Mahran. Hadis, kamu sudah mendengar hadis ini dari Uqbah bin Amir? Dia berkata tidak. Dengar dari mana? Hadis ini bukan hadismu, bukan yang kamu ingin, karena Syu'bah ini selalu menginginkan hadis yang sahih. Ketika hadis dari satu rawi yang limah, dia meninggalkan. Lalu dia berkata hadis ini limah, tidak hadismu. Hadis ini riwayat siapa? Ini hadis riwayat Syahr bin Haushab dari Basra juga. Syahr bin Haushab ini salah satu rawi apa? Hafalnya 5. Dan dia berkata, apakah Syahr sudah mendengar hadis ini dari Uqbah bin Amir? Dia berkata tidak. Syahr ini mendengar hadis ini dari Abi Rayhanah, dari Uqbah bin Amir. Sudah. Syu'bah berkata, demi Allah kalau ini hadis ini sudah jadi sahih, ini lebih baik bagi saya daripada semua dunia dan segala-galanya. Paham? Artinya guru Syu'bah Abu Ishaq As-Sabi'i menjatuhkan berapa rawi dari sanad ini? 4. Menjatuhkan Sa'd bin Ibrahim, dan Ziyad bin Mahran, dan Syahr bin Haushab, dan Abu Rayhanah. 4 rawi. Oleh karena itu, ketika Syu'bah mendengar hadis ini dari muridnya, dari jalur Abu Ishaq As-Sabi'i yang tadi, yang rangkasan, lalu dia marah dan memukul dia. Begitu ilmu sampaikan kepada kita, ikhwani fillah. Apakah generasi kita ini kalau berada di zaman mereka, apakah kita akan sungguh seperti mereka? Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjaga agama ini, untuk memikul agama Islam, apakah kita akan berkorban seperti mereka ini? Agama ini akan rusak, hilang ketika generasi kita yang berada di zaman mereka. Wallahi ya ikhwan, wallahi. Bukan ada cerita ini, ada banyak sekali. Paham? Dan hadis ini akhirnya hadis sahih, karena ini salah satu jalur saja. Atas jalur yang lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi ada ini satu jalur kepada sanad kepada Syu'bah. Ada berapa jalur yang lain yang sanad yang lain yang kuat. Artinya hadis ini hadis apa? Sahih, bukan dhaif. Tapi dari jalur Syu'bah saja dhaif.